Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca dari Amsal Salomo pasal 24 ayat 17 dan 18. Berbunyi begini: jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak memusuhi orang, tidak membenci orang, karena itu perintah Tuhan agar kita mengasihi sesama manusia. Tetapi di pihak lain, kita tidak bisa mencegah haters, orang membenci kita, orang memusuhi kita. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Orang memusuhi kita, kita memberkati saja, kita berdoa saja kepada Tuhan karena kita yakin akan janji Tuhan. Pembalasan ada pada Tuhan. Saudara, Tuhan yang menuntut balas. Tapi bagaimana halnya kalau haters tersebut jatuh? Apa sikap kita bila haters kita jatuh, pembenci kita jatuh, musuh kita terperosok? Ya saudara, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa mendoakan mereka yang memusuhi kita. Tapi masalahnya berbeda. Kalau haters ini jatuh, jangan-jangan orang akan bilang, ya kualat, Tuhan membalas kejahatannya. Kualat, memang kualat, ya syukurin supaya kapok. Saudara, apakah sikap demikian dibenarkan? Ternyata tidak, saudara. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu oke. Tapi bersuka cita pada waktu musuh kita, pada waktu haters kita itu jatuh, itu juga tidak baik, tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan begini toh, ya, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, janganlah hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Saudara, yang kita ketahui adalah beria-ria pada waktu haters kita jatuh, pada waktu musuh kita jatuh, pada dasarnya jangan-jangan kita memang tidak pernah mengampuni dia. Kita tidak membalas, tapi kita simpan kejahatan dia di dalam hati, sehingga pada waktu dia jatuh kita bisa bilang, nah, apa Tuhan membalas, Tuhan tidak tidur, Tuhan membalas. Saudara, tapi kelihatannya sikap demikian ini salah. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Kenapa? Tuhan akan melihat reaksi kita, ya. Tuhan kan tidak tidur. Tuhan melihat reaksi kita, dan reaksi kita yang bersuka cita, beria-ria atas kejatuhan, atas terperosoknya musuh kita, itu jahat di mata Tuhan. Amsal pasal 24 ayat ke-18 berbunyi begini: supaya Tuhan tidak melihatnya, melihat kalau kita bersuka cita, beria-ria atas kejatuhan, atas terperosoknya musuh kita, ya, supaya Tuhan tidak melihat reaksi kita itu, dan lalu Tuhan menganggap reaksi kita itu jahat, dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Saudara, dalam hal ini saya kemudian teringat pada Raja Daud. Raja Daud itu tidak memusuhi Raja Saul. Dia berbuat baik pada Raja Saul. Tapi Raja Saul memusuhi Daud. Suatu saat Saul terperosok, jatuh dan hancur. Dia kalah binasa di tangan orang Filistin. Pada waktu Daud mendengar kematian Saul, dalam Alkitab dikatakan Daud meratapinya, ya. Daud tidak bilang, ya kapok, saya nggak apa-apa dimusuhi, saya diuber-uber, mau dibunuh, sekarang dia mati, kapok, Tuhan balas. Tidak, saudara. Tapi Daud meratapi kematian Saul, dan itu baik di mata Tuhan. Saudara,
Yang baik dan berkenan di mata Tuhan adalah memberkati dan mendoakan orang yang memusuhi dan berbuat jahat kepada kita, kan? Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini menurut saya lebih mudah ditaati dibandingkan kita punya kesempatan untuk bergembira atas kejatuhan musuh kita, lalu kita mesti mendoakan memberkati dia. Sering reaksi spontan kita adalah kualat gitu, tapi tidak, saudara. Tuhan mau kita tetap mendoakan musuh kita, haters kita, pembenci kita, tetap harus kita doakan dan berkati mereka. Saudara, dalam hal demikian, ya, kita mendoakan memberkati musuh kita, meskipun dia jatuh, haters, musuh itu jatuh, dia kan tetap musuh sebetulnya sebelum berdamai. Nah, tetap doakan dan berkatilah dia. Dengan kata lain, saudara, singkatnya gini, bila hatersmu jatuh, jangan bilang kualat, tapi doakanlah dia, berkatilah dia. Selamat sore, terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara-saudara.